Selamat sore teman-teman dimanapun berada pada saat ini. Para halayak yang budiman, semoga dalam keadaan sehat semuanya dimanapun berada, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Salam sehat dari kami di tempat ini. Kita sekarang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukatani ya Bang ya. Desa Sukamulya, Kabupaten Bekasi. Kita sekarang melihat kondisi normalisasi kali di tempat ini yang ya, menurut informasi daripada warga sekitar ini agak stuck ya, sudah lebih dari 1 minggu, namun kurang mengalami perkembangan karena ada kendala bangunan di pinggir kali yang tidak mau dibongkar. Inilah isi Pak. Boleh Pak ya ngambil video ya. Iya. Supaya tahu masyarakat ini. Inilah kondisi pada saat ini teman-teman. Ini kali Serengseng ini Bu ya. Kali Serengseng ya. Kali Serengseng udah masuk Serengseng Hilir ya. Serengseng Hilir, Kabupaten Bekasi, di Kecamatan Sukatani. Ini sekarang dari beberapa hari kemarin ini ada normalisasi kali di sini. Kayaknya sepertinya ada sekaligus pembongkaran bangunan di sepanjang pinggir kali. Nah, ini ada ekskavator yang lagi melakukan pembongkaran ya di depan sana. Ini masih merupakan kali induk ya, luasnya lumayan. Ini ada sekitar hampir 15 meter lebih ini lebarnya ya, 15 meter ya. Kalau sudah normal sampai ke depan sana itu masih kali yang ditumbuhin sama semak-semak, itu bawahnya kali itu ada masih posisi kali yang ditumbuhin oleh semak liar, eceng gondok bercampur ya. Jadi pengerjaan ini masih terus berlanjut, langsung diangkut ke dalam truk itu sedimennya supaya tidak menumpuk di pinggir kali ini dan mengganggu aktivitas daripada jalan di pinggir kali ini. Nah, itu lagi dilakukan, langsung diangkut ke dalam truk teman-teman. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa Kabupaten Bekasi itu lagi memang berbenah untuk pembersihan daripada kalinya, untuk penataan tata ruang daripada Bekasi ini sendiri ya. Kalau kalinya normal kembali, otomatis tidak ada mengalami banjir. Kalau di musim penghujan, sebenarnya ini bibitnya dari Kalimalang teman-teman, ini diatur bibitnya ini. Akan tetapi kalau umpamanya ada tambahan limpahan air daripada lingkungan sekitar, itu akan bertambah dia, itu yang membuat dia luber teman-teman semuanya. Luber itu. Jadi kalau kondisi ini sebenarnya harus selalu diperhatikan normalisasinya ya. Apa dia sedimennya sudah bertambah banyak di dalam kali, atau kemungkinan yang membuat penyempitan kali oleh bangunan-bangunan liar. Nah, seperti yang di depan sana teman-teman semuanya ya, di sebelah
ekskavator itu ke arah depannya ada bangunan yang masih di pinggir kali dan ada sepertinya musola yang katanya sih dengar-dengar begitu itu tidak mau dibongkar ya, karena ada masyarakat yang keberatan. Dengan alasan apa itu kita tidak begitu paham ya, jadi seakan ini menghambat daripada normalisasi kali ini. Nah, apabila kalau kita lihat ya kondisinya ya, kalau kita lihat ini kondisinya kurang terawat ya. Nah, apabila masyarakat di sini menginginkan normalisasi ini lebih lancar, seharusnya masyarakat di sini juga kooperatif ya, kooperatif terhadap keadaan atau pemerintah setempat untuk melakukan normalisasi. Ini jalannya ekskavator itu tidak terganggu di sepanjang pinggir kali, begitu ya teman-teman, seharusnya ya. Bukti keseriusan dari Pemda Bekasi dan Pemprov Jawa Barat dalam melakukan merapikan tata ruang di daerah Jawa Barat ini umumnya dan khususnya di Kabupaten Bekasi, yang dilimpahkan kepada para bupati dan wali kota setempat yang ada di masing-masing wilayah untuk melakukan normalisasi atau pembongkaran bangunan liar yang ada di sekitar pinggir kali atau sepadan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat ya. Jadi ya itulah teman-teman. Nah, itu sekarang sedimennya cukup banyak ya. Nah, memang kali ini cukup luas teman-teman, luas sekali. Kalau sampai ke ujung sana ya, ke ujung sana daripada pinggir kali ini yang depan kita ini, itu kalau diukur ke sana itu bisa lebih daripada 25 meter, hampir 30 meter kalau diukur ke sana itu. Jadi seperti danau kecil ini sebenarnya, danau kecil yang seakan kurang terurus gitu. Bukti keseriusan dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati Punang ya. Ini menerjunkan alat berat di sini untuk menormalisasi kali ini secara bertahap di Kabupaten Bekasi, karena memang di Kabupaten Bekasi ini cukup banyak kali PJT yang bersumber dari Kalimalang yang untuk mengairi daripada wilayah utara daripada Bekasi ini, karena memang wilayah utara daripada Bekasi ini itu termasuk dataran rendah ya, dataran rendah. Jadi semuanya hampir di selatan ini dan di utara ya, di utara ini termasuk bisa hampir semuanya tadinya merupakan sawah, hampir keseluruhan ya, 80% itu tanah itu merupakan sawah. Jadi perlu diairin, itulah tadinya diadakan pembuatan daripada kali-kali pengairan ini dialirkan ke arah utara yang bersumber dari Kalimalang, yang merupakan otoritas daripada PJT. PJT itu yang dulunya adalah merupakan bernama Otoritas Jatiluhur, teman-teman. Otoritas Jatiluhur yang berubah nama menjadi PJT, Perum Jasa Tirta, teman-teman. Perum Jasa Tirta, ya harusnya Jasa Tirta ya, kalau Tirta itu berarti kan air ya, Tirta itu air. Jadi apa nanti suatu saat ini digunakan untuk apabila tidak difungsikan lagi, kalau memang tidak ada lagi sawah, ini ke arah utara itu untuk PDAM, untuk air minum bersih ya, digunakannya nantinya. Ini kali ini sebenarnya tidak ada limpahan dari limbah masyarakat seharusnya teman-teman, tidak ada
limpahan limbah masyarakat karena dia itu di atas. Jadi pinggir-pinggir kali itu adalah merupakan tanggul, jadi dia tidak dikeruk tadinya pembuatannya itu. Jadi dia itu di atas daripada sawah. Jadi kalau air ini penuh, standarnya sudah diatur dari Kalimalang, itu sudah bisa otomatis dibuka tali air ke sawah, itu sudah langsung ngocur gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini keseriusan daripada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi untuk menormalisasi kali itu sangat, untuk periode ini ya, daripada ini adalah merupakan efek daripada pemilihan kemarin ya, gubernur kita yang terbaru itu Pak KDM. Pak KDM itu sangat peduli akan tata ruang di wilayah Jawa Barat, diperhatikan karena memang di sepadan pinggir kali ini, karena memang dia pembuatannya itu merupakan tanggul tadinya di pinggir ini ya, tanggulnya itu bisa sampai 20 meter, 10 meter gitu, jadinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bangunan gitu. Jadi itu merupakan masih hak daripada pemerintah sebenarnya. Akan tetapi apabila sudah digunakan dalam waktu panjang, akhirnya masyarakat ini berkeberatan teman-teman, berkeberatan untuk diambil alih pemerintah begitu ya. Seperti itu kesannya ya di Jawa Barat ini, di daerah Bekasi umumnya ya. Jadi seakan-akan ada konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, dan masyarakat juga menuntut ganti rugi untuk penggunaan daripada bangunan yang dibangun sendiri di pinggir kali ini. Jadi semuanya jadi dilema bagi pemerintah. Pemerintah ingin melakukan normalisasi kali itu, jadinya seperti sulit gitu. Di samping tanahnya sudah terpakai untuk bangunan-bangunan liar, juga untuk normalisasi kali yang diperlukan untuk supaya tidak mengalami banjir di sekitar hilir daripada kali ini, itu juga mengalami kendala. Jadi seperti itulah keadaannya teman-teman semuanya. Jadi sebagai masyarakat harusnya kita mendukung, tetapi jadinya semacam dilema. Masyarakat yang terlanjur tinggal lama di sepadan pinggir kali itu akhirnya merasa keberatan apabila sudah dilakukan pembongkaran. Oke teman-teman semuanya berada, apabila ada komentar Anda tolong kirimkan di bawah ya. Apabila ada salah-salah kata dan tempat lokasi ini tidak dimungkinkan untuk dieksplor, tetapi ini kan untuk kepentingan kita juga, seperti apa perkembangan daripada normalisasi yang ada di Kali Bekasi ini. Ini merupakan kali buatan tanggul, dan ada juga yang kali alam. Sungguh banyak teman-teman, Bekasi ini merupakan limpahan daripada kali ya. Bersyukur sebenarnya apabila tertata dengan baik, kita sangat bersyukur kita punya limpahan air yang terus melimpah, tidak pernah berhenti. Ini dari jauh ini teman-teman, dari Kabupaten Purwakarta ya, air ini dialirkan melalui Kalimalang dan dialirkan juga ke arah selatan dan utara daripada Bekasi ini, terutama ke arah selatan ya. Selatan juga ada, tapi yang paling banyak itu sebenarnya di utara Bekasi. Itulah teman-teman semuanya, agar memahami dan maklum adanya dalam situasi seperti ini, kita harus seperti gimana ya. Kalau rumah kita ada di pinggir kali,
kita juga harus rela untuk menyerahkannya kepada pemerintah apabila sudah diambil alih untuk perbaikan juga dan untuk menata tata ruang daripada kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat ini. Oke teman-teman semuanya, tolong komennya apabila Anda mempunyai komentar tentang video ini, dan tolong di-share apabila ada salah kata juga tolong dimaafkan, dan mohon dukungannya teman-teman semuanya agar kami dapat memberitakan kabar-kabar terbaik untuk Anda semua dimanapun berada demi kepentingan kita bersama untuk pembangunan daerah kita ini yang tercinta, Jawa Barat ya, Jawa Barat dan Bekasi. Nah itu langsung diangkut ke dalam truk karena memang untuk pembuangan limbahnya itu ya, limbah daripada sedimen-sedimen itu sudah penuh. Apabila nanti ditumpuk di pinggir jalan akan menyebabkan masalah baru di masyarakat ini ya, karena memang di depan ini adalah rumah-rumah dan ada jalan ke arah sana. Ini adalah rumah-rumah masyarakat di pinggir sepadan kali ini teman-teman. Di depan sana ada jalan besar dan ini ada masuk, dan ini merupakan mungkin tadinya adalah jalan inspeksi untuk pengairan ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Seperti inilah kondisi Bekasi, masih tetap dilakukan normalisasi di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi ini, masih penuh dengan pengerjaan normalisasi kali dan bangunan liar. Nah itu sekarang lagi asar ya hari ini ya, di siang hari ini. Kemungkinan ekskavatornya istirahat itu ya, istirahat dulu untuk menunggu truk yang akan datang lagi untuk mengangkut, karena memang bergantian teman-teman, bergantian ininya. Kalau sudah penuh ya berangkat lagi dan datang lagi, seperti itu. Entah berapa truk yang disiapkan di sini. Ada juga koordinatornya di sini yang berpakaian daripada seragam itu ya, yang helm merah itu merupakan petugas PJT apa dari koordinator ini, nggak tahu ya. Nah itulah teman-teman, di sana itu ada kendala apa nanti itu tersisa, seperti apa nanti keputusannya bangunan yang di depan itu ya, yang ada musolahnya juga. Apakah nanti itu dirobohkan juga, nggak tahu ya teman-teman. Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa ya, demi kelancaran daripada proyek-proyek normalisasi kali. Kita perlu merelakan dan mengikhlaskan kadang-kadang apa yang menjadi hak daripada pemerintah dan apa yang menjadi hak kita, itu perlu ya, supaya tidak, kalau kita memperhatikan contohnya itu adalah musola ya, untuk kepentingan bersama. Jadi gimana solusinya untuk masyarakat, itu perlu suatu sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat setempat, difasilitasi mungkin dari RT, RW, dan kelurahan yang ada di sini. Di kelurahan
apa tadi ya, yang di kecamatan Tambelang ini. Oke teman-teman semuanya dimanapun berada, itu banyak sekali ya sedimennya ya, sedimen yang menumpuk. Apa itu tadinya diuruk ya, disengaja untuk memperluas daratannya demi bangunan-bangunan di sepanjang pinggir kali ini. Karena ini sudah menjorok ya, sebenarnya sudah menjorok ke jalan ini, sudah menjorok ke kali juga bangunan itu ya. Jadi apa mungkin tadinya itu disengaja diuruk untuk bangunan itu supaya bisa berdiri di situ sedikit demi sedikit ya. Nah itu sedimennya lumayan banyak ya, lumayan banyak sekali yang put daripada ekskavatornya langsung ditumpahkan ke truk yang sudah menunggu. Ini sampah-sampah di depan ini banyak sekali di pinggir kali ya, dalam kali ini. Ini termasuk di tengah-tengah ini, sampah-sampah ini tertahan sama eceng gondok, jadi dia nggak bisa mengalir. Jadi itu menumpuk teman-teman, menumpuk ya, semakin banyak nantinya. Apakah nanti yang sebelah sini itu akan diambil dengan apa, kita nggak tahu ya. Apa dengan ponton, yang ekskavator naik ke dalam ponton, ini sehingga dia bisa mengangkat sedimen dan rumput-rumput ini diangkut ya, dibersihkan secara keseluruhan. Inilah teman-teman semuanya dimanapun berada, kita dukung program daripada pemerintah ini untuk menormalisasi kali dan menata tata ruang Bekasi ini ya, agar lebih baik, tertata, rapi, tidak kumuh tentunya. Jadi jangan kesannya seperti Sungai Gangga ya, yang ada di India itu apapun ada di situ ya, sampai mayat mengambang itu ada di Sungai Gangga itu. Nah kalau lama-lama, kalau dibiarkan itu bisa seperti itu teman-teman, bisa seperti Sungai Gangga yang menjadi buangan limbah daripada masyarakat dan buangan limbah daripada pabrik dan pembuangan limbah daripada bahkan itu melarung mayat-mayat di India ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ini pemerintah kita masih ada pedulian ini, pedulian untuk menata supaya jangan berkepanjangan ini, jangan berkepanjangan. Penggunaan bangunan liar di sepadan kali dan sepadan jalan yang ada di Bekasi ini, karena sungguh banyak teman-teman, di Bekasi ini sungguh banyak bangunan-bangunan sepadan jalan yang di pinggir kali itu banyak dipergunakan oleh masyarakat, dan apabila diambil alih seperti saat ini untuk normalisasi kali, itu mereka berkeberatan, sangat banyak yang berkeberatan, tapi banyak juga yang sadar. Ada juga yang sadar dan kooperatif terhadap program pemerintah itu. Nah tapi seperti itulah keadaan masyarakat kita dimanapun saat ini, karena memang sudah terlanjur lama pembiarannya teman-teman, sudah terlanjur lama, dan merasa shock dan kaget mungkin ya, kaget kali ya, kok bisa gitu, yang tadinya udah di tempat tinggal udah lama, yang tidak dibayangkan akan diambil alih itu, jadi seperti gimana gitu ya. Kita coba mendekat ya, kita coba mendekat ke arah ekskavator itu ya, kita coba mendekat. Nah ini kita berada di
sedimen di pinggir kali yang sudah diangkut ini ke pinggir kali. Nah, kalau diukur ini teman-teman, ini kali ini, air kalinya kalau nggak ada ini ya udah hampir rata ya sama jalanan ini. Mungkin sama jalanan ini ya udah hampir rata ini kalau diukur ya. Nah itu cuman karena ada pembatas ini yang dibuat ini, apabila ada air naik itu jadi terhambat, jadi nggak masuk ke masyarakat seperti itu. Kalau diukur ini ada kedalaman sekitar 1,5 meter, nggak nyampe. Itu sama juga seperti yang ini, 1,5 meter ke bawah, 1,5 meter. Para kalinya juga sekitar 1,5 meter kurang lebih ya. Jadi kalau ini sedimen yang ini diambil, itu sudah hampir rata kali ini dengan jalanan ya, jalanan. Jadi kalau tadinya tidak menormalisasi, seperti apa ya? Nah, kalau ada banjir juga pemerintah juga yang disalahkan gitu. Pemerintah juga yang disalahkan, teman-teman. Nah, ini tadi ini seperti tadi ya, yang bangunan yang ada di depan itu katanya keberatan untuk ini kan, seperti apa nanti putusannya dari atas ya, apa mau dibiarkan aja atau juga tetap akan dibongkar. Itu mungkin nanti ada keputusan tertinggi daripada kabupaten ataupun dari provinsi nanti ya yang mengatasi. Apa memang dibiarkan seperti itu yang ada orang ya, karena kali itu masih ada jarak apa seperti itu nantinya. Karena memang ini sudah mulai dirapikan, ini sudah mulai dirapikan ya. Kemungkinan bangunan itu yang ada di sana jadi memutar ke belakang rumahnya gitu, mendekat ke arah kali. Jadi kali di sana itu semakin menyempit, berbeda dengan yang ini ya. Ini lebar. Nah, gitulah teman-teman. Sungguh luar biasa. Ini merupakan efek daripada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat. Semuanya untuk Jawa Barat. Dan bisa dilihat, diakses di seluruh Indonesia seperti apa gebrakan daripada Kang Deddy Mulyadi yang diteruskan oleh para bupati dan wali kota se-provinsi Jawa Barat dieksekusi di lapangan. Itu sedimennya banyak, lumpurnya menumpuk, nggak kejangkau ke sana, nggak kejangkau. Nanti yang itu yang ngecin kondok sama apa itu kangkung ya, kangkung banyak kan itu, kangkung itu nanti diambilnya dengan ponton atau dia bergerak ke sebelah sana, itu nggak tahu ya, apa nanti ekskavator itu juga bergerak ke sebelah sana. Nanti kita lihat, kalau melihat daripada kira-kira seperti apa, kemungkinan juga nanti sebelah sana juga kena ya. Ada bangunan liar yang dekat dengan kali ini juga kena. Sepertinya di sana juga sudah mulai ada pembongkaran mandiri rumah yang putih ini, rumah yang bangunan yang putih di depan ini. Itu sepertinya ke arah kalinya itu sudah dibongkar ya, ada kusin-kusinnya sudah dibongkar, tinggal temboknya aja nanti. Mungkin nanti ekskavatornya juga ke sana sepertinya. Nah, jadi untuk normalisasi ini sempurna, kiri kanan gitu, kiri kanan bersih dan tidak ada sampah dan rumput-rumput yang ada di pinggir kali. Caterpillar long arm, ini panjang juga itunya. Belalainya nih, apa ya teman-teman namanya ya, kalau itu belalainya? Kolom komen teman-teman, apa namanya?
yang nah itu. Oh, kalau apa ya, kalau ibarat gajah gitu yang mengambil makanan itu kan itu ya apa, bukan belalai ya, apanya, nah itu kan panjang dia, ini bisa menjangkau hampir bisa 10 meter ke depan teman-teman, 10 meter lebih, 10 meter lebih dia bisa menjangkau, tapi dia nggak bisa sampai ke sana teman-teman. Oke, teman-teman dimanapun berada saat ini, kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Ini truknya sudah menunggu untuk diisi bergantian tentunya. Ini adalah petugas, ada petugas di sini, ada di pinggir ini ada rumah-rumah masyarakat yang tentu kalau banjir ini kena dampak ya, kena dampak daripada banjir itu, karena memang seperti yang tadi saya bilang itu, ini nggak jauh ini tingginya kali ini teman-teman, tingginya nggak jauh, ketinggiannya dengan jalan ini nggak jauh teman-teman. Jadi kalau umpamanya sedimen yang di depan kita ini, yang kita lagi berdiri ini tidak ada, itu bisa ukuran 1 jengkal mungkin ya, antara air ini dengan jalanan ini ya, jalanan ini. Nah, jadi sungguh riskan, sungguh sangat rawan sebenarnya. Oke teman-teman dimanapun berada saat ini, tolong dukungannya, subscribe-nya ya, untuk kami dapat berkembang dan memberitakan kabar-kabar terbaik. Apabila ada komunikasi dan pemberitaan yang kurang baik, tolong di komen dan subscribe-nya untuk mendukung kami lebih berkembang lagi. Teman-teman semuanya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Kita akan update semuanya, apa proyek yang ada di Kabupaten Bekasi ini ya, kepada masyarakat. Ini merupakan KDM efek ya, KDM efek daripada gubernur kita, gubernur Jawa Barat, yang langsung mengeksekusi dan memerintahkan kejajaran Pemda Kabupaten Kota untuk mengeksekusi lahan-lahan yang ada di wilayahnya masing-masing untuk dinormalisasi dan diambil alih oleh itu tadi Pemda Kabupaten Kota di masing-masing daerah. Karena di Jawa Barat ini seperti yang saya bilang tadi, itu hampir semuanya daerah Bekasi ini berlimpah air teman-teman, berlimpah air. Air yang disalurkan melalui ini sebenarnya kan bukan dari Bekasi ya, tapi dari daerah lain yang dialirkan ke sini melalui Kalimalang, dan berlimpahlah di sini air itu. Dan apabila tidak dikelola dengan baik dan bila tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi bencana bagi masyarakat sini teman-teman. Karena memang fungsinya sudah berubah, yang tadinya untuk mengairi sawah, dan sawahnya ini sudah berubah menjadi daerah pemukiman dan perumahan. Jadi kali ini jangan menjadi masalah, jadi musibah bagi masyarakat. Jadi semuanya harus mengambil manfaat ya. Nah, untuk itu masyarakat harus bekerja sama kepada pemerintah bagaimana untuk memajukan Jawa Barat ini, dan bagaimana kita juga berpartisipasi untuk memberikan yang terbaik dari kita sendiri untuk daerah kita, untuk memajukan dan memajukan daerah kita secara dimanapun kita berada tinggal ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya, mohon dukungannya, subscribe-nya ya. Dan apabila tadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan informasi yang salah kami beritakan, tolong di komen di bawah dan berikan saran yang terbaik buat kami untuk dapat mengabarkan kabar-kabar terbaik buat Anda semuanya. Dan apabila ada permintaan teman-teman semuanya juga dikasih komen ya, dikasih apa di daerah mana yang perlu dieksplor
kami siap untuk mengabarkan kepada Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat teman-teman, semoga kita dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat sore, salam sehat.